Perkenalkan, nama saya Dewi Trisandripanti, absen 17 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu mengapa Sarekat Islam bisa terpecah menjadi dua. Sarekat Islam terpecah menjadi dua karena adanya penyusup Belanda dalam tubuh organisasi tersebut. Dan faktanya lagi, utusan Belanda tersebut memiliki pandangan komunisme, sehingga menjadikan Sarekat Islam terbelah menjadi dua, yaitu si putih dan si merah. Si putih yang berpegang teguh pada ajaran lamanya dan si merah yang berpengaruh ajaran komunis dan memisahkan diri dengan mendirikan organisasinya sendiri. Kedua organisasi ini pun awalnya bekerja sama dan sekarang menjadi bermusuhan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igustia Yogung Intan Dewi, kelas 11 MIPA 6, absen 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1. Pertanyaannya adalah, mengapa PKI membunuh dan menculik ke-6 jenderal tersebut dan siapa saja jenderal tersebut? Baiklah, mengapa PKI membunuh dan menculik ke-6 jenderal tersebut? Karena PKI beranggapan bahwa dengan menculik dan membunuh pejabat-pejabat tersebut dapat melumpuhkan angkatan militer. Selain itu, PKI juga beranggapan bahwa angkatan darat harus dilumpuhkan terlebih dahulu karena dianggap sebagai lawan utama mereka. Yang kedua, dan siapa saja jenderal tersebut? Jenderal-jenderal itu adalah Jenderal Ahmad Yani, Mejen R. Suprapto, Mejen M.T. Haryono, Mejen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswodihajo, Letu Pierre Adrian Tendean. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Sugianantari, saya dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 30, dan saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu dari Dea Chandrika. Pertanyaannya yaitu, pada masa pergerakan nasional, PKI merupakan organisasi yang memiliki basis massa yang cukup besar. Kondisi tersebut terjadi karena apa? Baik, saya akan menjawabnya. Hal-hal yang menyebabkan PKI memiliki basis massa yang cukup besar pada masa itu dikarenakan antara lain karena keberhasilan PKI dalam mempengaruhi rakyat, terutama buruh, di mana PKI membuat buruh merasa percaya bahwa PKI mendukung dan akan mensejahterakan para buruh di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh PKI dengan cara membangun berbagai fasilitas umum seperti jembatan, pemakaman umum, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Meskipun PKI pernah ditentang oleh beberapa organisasi yang ada di Indonesia, namun PKI tetap bergerak di bawah tanah. Setelah akhirnya Soekarno menyerukan slogan Nasakom pada tahun 1960, PKI kembali mendapat tempat di pemerintahan. Dan para pemimpin PKI yaitu Aidit dan Nyoto diangkat sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan Soekarno. Akibatnya, PKI semakin memperbanyak anggotanya, bahkan hingga 1/5 dari penduduk Indonesia, atau sekitar 1,5 juta. Keberhasilan PKI dalam mempengaruhi Soekarno membuahkan hasil yang sangat menguntungkan bagi PKI, di mana pada pasca pemilu pada tahun 1955, PKI berhasil menduduki peringkat keempat dalam pemerintahan Soekarno. Baiklah, itulah jawaban saya untuk kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih.